Baik, sambil menunggu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di pagi hari ini menjelang siang ini kita kembali dapat berjumpa. Sebelumnya Ahad kemarin kita off dulu karena ada satu dan lain hal. Kita lanjutkan di pertemuan kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada kekasih kita, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita buka bersama pertemuan pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita niatkan kita sebagai keberkahan acara ini, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ridhoi, dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang kurang sehat, yang sedang batuk, yang sedang lemas, yang sedang tidak bersemangat mungkin, dan yang saudara-saudara kita di tempat yang lain, dan juga yang telah tiada, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita dawam sebelum kita mulai kajian. Kita melantunkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, dan dari lubuk hati kita yang terdalam, mudah-mudahan dengan itu kita memahami artinya juga bersama-sama, kita bareng-bareng. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Hafid ya Rafiq ya Mu'id ya Mudhir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Mu'izz ya Shahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Wahid ya Majid ya Wahid ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin
يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا غفور يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا ملك يا الله يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا وفي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ya Allah. Baik, kita lanjut kajian kita. Pak, ada yang manggil. Oh, sebentar. Oh, Firdaus. Ya, ini pesanan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, semoga semakin hari ngobrol kita menguatkan iman kita, dan kami ingatkan seperti biasa, setan gepengnya, HP-nya untuk sementara waktu di silent, di nonaktifkan. Kita akan sersan, serius, santai dan serius. Semoga sementara tidak ada HP di antara kita gitu ya. Karena kita akan bersenang-senang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Coba perhatikan betul-betul. Apa ini ya? Hujan uang. Gitu ya. Kita kalau lihat seperti ini, ingin atau tidak? Senyum-senyum aja di kulkas. Semua ya, siapa sih nggak ingin gitu ya, bahwa kebanyakan dari kita tentu ingin memiliki uang atau harta yang melimpah, harta yang banyak. Kalau di luar sana, di barat sana gitu, orang barat itu dari mulai SD sampai perguruan tinggi, orang tuanya itu mengajarkan begitu bahwa nak, kamu sekolah itu agar kamu dapat harta yang banyak. Sekolah kamu supaya kamu dapat bekerja di tempat yang baik. Sekolah supaya dapat uang yang banyak. Yang diajarkan di luar sana itu mengejar yang namanya materi. Dan kalau dikatakan orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang bahagia, itu adalah kalau dikatakan gajinya itu besar, bahkan 3 digit sampai ratusan juta, mungkin seperti itu ya, banyak uangnya. Maka ya itulah yang mereka kejar, mereka ajarkan kepada anak-anaknya. Tidak jarang kita juga di sini mengukur orang sukses, orang bahagia itu adalah orang yang banyak materinya, banyak uangnya, kan begitu. Terus kita ditanya oleh orang-orang yang di luar sana itu, buat apa sih belajar agama, nggak dapat uang ini kok, kan gitu ya, nggak dapat materi, ngapain sih seperti itu, kan begitu.
Kalau belajar teknologi, belajar komputer, belajar programming, nanti dia bisa bikin program, bisa bikin konten, bisa bikin coding dan yang lain, bisa menghasilkan materi. Sedangkan agama itu apa sih pentingnya? Maka tidak jarang banyak orang yang menyepelekan. Orang sukses, orang berhasil adalah orang yang banyak uangnya. Apalagi punya mobil mewah. Mobilnya panjang banget ya ini ya. Namanya apa ya mobil ini ya? Limousine gitu ya. Pengen, siapa sih yang enggak? Orang yang sukses adalah orang yang punya kendaraan pribadi, berkepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, rekening pribadi gitu ya. Orang berkepribadian katanya. Seperti itu. Kita ngelihat mobil mewah, nafsunya muncul, ia tertarik, dia gunakan akalnya untuk berpikir bagaimana caranya memperoleh. Maka tidak jarang orang yang dikatakan orang yang berhasil, orang yang mapan, itu adalah orang yang memiliki kendaraan, mobil mewah apalagi kan, seperti itu. Kalau ini ini paling heboh di era tahun 80-an. Ini adalah limousine terpanjang di dunia, di Amerika. Nah, bahkan dia punya hanggar, dia punya parkiran helikopter di belakang ini. Di bagian belakang helikopter ini itu ada kolam renang mini, ya kayak bak-bak untuk ngerendam gitu lah. Tapi mobil yang heboh ini di tahun 80-an sekarang itu jadi rongsokan. Jadi sekarang lagi diperbaiki. Apa sih? Gitu. Orang tuh wah kalau punya mobil yang namanya tadi tuh namanya limousine terpanjang, rodanya saja itu 26 bannya, luar biasa. Nah itu di belakang itu ada kolam renang dan dilengkapi dengan fasilitas. Juga ada yang ini urusan perempuan ini. Senang kalau punya emas, bukan emas Jawa, emas. Saya kemarin cincin segitu tuh kalau 24 karat itu ternyata mahal itu. Warisan orang tua pas lahirnya bayi termahal. Saya dikasih adik cincin pas ke Cinta Emas itu di Jalan Sentul sana itu harganya lebih tinggi dari toko-toko emas yang paling mahal. Ternyata bagus tuh harganya. Pelayanannya juga bagus. Nggak promosi ya. Pas masuk ada silakan mau es krim atau soft drink, luar biasa. Kita akan senang orang tuh kalau dikatakan punya perhiasan. Apalagi itu tuh namanya apa itu ya? Berlian. Intan berlian segede kecil segini aja. Ini kebetulan saya dulu kuliah di pertanian, belajar ilmu geologi, ilmu perbatuan. Ini batu ini nih yang kayak kaca ini batu terkeras di dunia. Cara meneliti kerasnya itu ternyata saya dulu belajar ilmu batu itu geologi itu, ambil paku itu digores, itu atasnya itu nggak kegores, nol goresan, paku digini jangan kenceng gitu, enggak. Tapi kalau yang ininya nih kita taruh di kaca TV-nya Pak Beroni atau di jendela kita giniin nih, kita bikin lingkaran, kita til, itu kaca itu terpotong, sampai merinding saya. Itulah luar biasanya Allah. Ada benda-benda yang memiliki kekerasan, khasiat begitu. Ini namanya kalau batu asli itu gitu. Kalau ketemu tuh di jalan, dapat berlian, gampang.
Bener nggak ini kita kekacain. Kalau kaca itu seret, siapa tahu ya beruntung harus diumumin setahun kalau barang berharga itu umumin dulu. Pas kita akan ke kaca, bukan ujungnya ini yang gumpil, tapi kacanya yang terpotong. Nah, berarti itu berlian asli. Kalau kita ketemu tuh perhiasan adik-adik kita kan gitu ya, yang di Bando pernah lihat? Bikin memang kayak gitu, remek kaca cetakan itu. Tapi siapa tahu pas kita iseng gitu, kita ke kaca, seret, kacanya terpotong, waduh, langsung deh ke toko perhiasan. Itu asli, yakin. Karena ujungnya sini, karena tadi ini dia kalau digores dengan paku, itu tingkat goresannya tuh 0%. Jadi luka aja enggak gitu. Itu batu terkeras, berlian. Terus kalau kita lihat ini, ya putih ya, nggak kelihatan ya? Iya, dianggap kelihatan aja ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sama-samar. Waduh, di sini saya baru tahu, agak samar, nggak saya hitamin fontnya. Ya, kita keluar dulu sebentar. Ternyata nggak kelihatan, berarti harus saya hitamkan. Cing, ya. Oke, masuk lagi. Ya. Op. Nah, sekarang kelihatan. Melihat berbagai perhiasan indah. Siapa sih yang nggak pengen? Nafsunya muncul, pengen. Aduh, andai kata saya tuh berapa juta tuh kan gitu. Dia tertarik. Dia gunakan akalnya untuk berpikir gimana ya caranya untuk memperolehnya kan gitu. Karena orang dianggap berhasil, orang dianggap sukses, orang dianggap senang itu kalau ibu-ibu pengajian itu rumah siapa ya? Cing, mbak itu maksudnya punya siapa ya itu? Ibu-ibu di sana, bukan di sini. Itu baru beli gelang keroncong. Ya, baik. Itu iklan. Ada ibu-ibu di sana. Bu, baik. Kita lihat rumah, gedongan. Orang pengen banget punya gedong. Orang pengen punya rumah mewah. Kapan kayak saya punya di situ ya, gitu ya. Nafsunya muncul, pengen. Ada mobilnya lagi, tertarik. Ya gunakan akalnya untuk berpikir, kan gitu. Bagaimana caranya memperolehnya? Jadi ada orang yang tadi, orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang punya uang banyak, punya perhiasan, punya rumah, makannya enak, kan gitu, lezat. Ada yang geli-geli gitu ya. Habis itu ada tentakelnya itu ya, gurita itu ya. Ini namanya. Di sana tuh makanan mewah katanya. Gitu. Nafsunya muncul. Ngecai, gitu ya. Tertarik. Akhirnya digunakan. Gimana caranya memperolehnya ya? Ini ya baru satu ya? Satu, Pak. Aduh, ada penampakan bagus ini. Aca-aca, lihat cewek cantik. Siapa itu ya? Pretty siapa gitu ya? Dulu zaman kuci hotahe ya dulu ya. Siapa ini namanya? Wah, wanita cantik. Cantik ya gitu. Nafsunya muncul. Yang cantik aja sama-sama cantik tidak bersaling mendahului ya. Baik, tertarik. Aduh, ya gunakan akalnya berpikir gimana saya menggaitnya. Emang saya jemuran, enak aja digait. Gawat ya. Jadi gitu, ada orang yang karena di kepalanya tuh materi,
Kebahagiaan hidup itu kalau punya duit banyak, punya perhiasan, makannya enak, punya istri cantik. Kalau istri cantik punya suami ganteng banget gitu ya, seneng. Tapi ternyata kekayaan, ketenaran, kekuasaan, materi tidak menjamin kebahagiaan. Banyak manusia yang telah mencapai udah kaya, rumahnya, duitnya banyak, nggak bisa dihitung. Kalau nolnya 12, mana tadi ya? Mbak Pipa, nolnya 12 itu berapa ya? Siapa? Mbak Pipa ya? Mbak Pina. Oh, Mbak Pipa ini. Oh iya, Mbak Pipa. Oh ini, Mbak Pipa ya? Iya. Kalau nolnya 12 itu berapa ya Mbak Pipa? Nah, triliun ya. Triliun. Kalau dibeliin cendol itu kelelep kali kita ya. Aduh. Nolnya aja 12. Ngelihat aja Kak. Udah kaya. Katanya menurut orang tuh bahagia. Kebanyakan manusia udah sampai puncak kehidupan, tetapi mereka tidak menemukan ketenangan di jiwanya. Karena apa? Dari kecil dia diajarkan bahwa orang itu yang penting kamu sekolah biar dapat materi banyak, biar dapat duit banyak. Ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Enggak jarang juga sih hasilnya UUD juga, ujung-ujungnya jadi demit. Menghalalkan segala macam cara. Kalau betul kekayaan, ketenaran, materi itu adalah sumber kebahagiaan, coba lihat bapak ini. Tuh. Kang, ditolong Kang. Ini bos nih Kang, ketulungan. Halo, Akang bisa dibaca? Oh iya. Si Akang tahu sepona ya. Aduh, baru satu. Enggak, Kang Ajis ya? Iya. Oke, Kang Ajis. Industri raksasa Hyundai Motor memberikan sogokan sebesar 5 triliun untuk bisnisnya di Korea Utara. Bunuh diri dengan melompat dari lantai 12 di gedungnya pada tahun 2003. Iya, coba. Ini bos, nggak ketulungan kekayaannya, kan begitu. Dia pengen terkenal ya, mobil Hyundai. Pengen masuk ke Korea sampai nyogok 5 triliun sogokannya. Uangnya banyak banget, kan begitu. Luar biasa. Di tengah glamornya uang, di tengah banyaknya harta, apakah itu menjamin dia bahagia? Depresi, loncat dari lantai nggak tanggung-tanggung, lantai 12 lagi. Ini lantai 12. Apakah kekayaan, sekolah yang tinggi-tinggi itu menjamin dia bahagia? Hatinya gersang, ada masalah, gampang stres. Itulah pentingnya orang ngerti agama. Pentingnya dia tahu sandaran hidup yang benar. Pentingnya dia tahu mengelola hatinya, imannya. Sehingga kalau benar orang yang bahagia itu banyak hartanya, ini udah nggak ketulungan, bos, pimpinan. Nah, berikutnya dari atas, Mbak Alvina. Yang mana Mbak? Oh iya, berarti ini urut ya, berarti ini pipa gitu ya. Oh iya, oke. Mbak, nah coba lihat ini, nggak kurang juga nih, luar biasa. Adolf, emang agak susah nih lidah kita. Merkel, ya. Adolf Merkel. Ya, pokoknya itu betul. Lanjut Mbak. Karena menjadi orang terkaya di Jerman, Adolf bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Ternyata uang tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa menolong di saat sedih, dan tidak bisa membeli kebahagiaan.
Jika uang bisa membeli kebahagiaan, mungkin saja orang-orang yang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan karena sudah habis dibeli oleh orang kaya. Iya, mungkin saja orang miskin nggak akan bisa ya beli kebahagiaan karena sudah dibeli orang kaya semua. Kalau memang kekayaan duit yang banyak itu, ini pimpinan CEO, nah Markley kan tidak, namanya Adlock, ini miliarder di Jerman, pernah penghasilannya itu tembus 30 miliar euro atau sekitar kalau diuangkan itu 450 triliun. Tadi nolnya 12 kan gitu, nolnya 12. Bunuh diri tanggal 5 Januari tahun 2009. Kenapa? Karena ada krisis ekonomi saat itu di Jerman. Akhirnya dia apa? Dia ada kereta udah kenceng, dia jalan lebih kenceng. Dia kangen sama kereta, matilah dia. Padahal duitnya banyak. Ngapain kangen sama kereta ya? Kereta dia lari gitu, yes, mati. Padahal kaya raya. Ya, belum mau ada tambahan? Belum? Ada, Pak. Hah? Ada. Nah. Siapa? Emang enggak? Kelihatan? Ya, kelihatan ya. Baik. Akang Sahaya. Paldi. Hah? Eja, Pak. Eja ya deh. Ya. Dibaca Kang. Getulio Vargas menjadi orang yang paling dihormati dan disegani. Ternyata belum tentu membuat orang bahagia. Kekuasaan tidak pernah membuat suatu persoalan menjadi mudah. Tahta dan kehormatan tidak selamanya membuat hidup bahagia. Apalagi kekuasaan selalu berhubungan dengan amanah dan tanggung jawab. Semua itu harus dijalankan dengan baik dan jujur. Jika tidak, kekuasaan itu akan hancur dan merugikan banyak orang. Nah, siapakah orang ini? Ternyata dia presiden Brazil. Presiden loh. Jadi presiden Brazil tahun 1930 sampai 1945. Terpilih lagi tahun 1951. Dan dia bunuh diri. Coba, depresi. Pejabat tertinggi presiden Brazil bunuh diri tanggal 24 Agustus. Nah ini bentar lagi nih peringatan. 24 Agustus tahun 1954. Coba, presiden puncak-puncaknya negara. Apakah jabatan itu menjamin dia itu senang, bahagia? Enggak. Karena ada orang memimpikan, kapan saya jadi pejabat ya? Enggak ada jaminan. Pejabat, presiden, orang kaya, kan begitu. Itu tidak jaminan. Dia menembakkan kepalanya. Bukan kepalanya, menembak di jantungnya. Jantung itu, ingat ya, jantung kita kalau kita begini, seginilah jantung kita. Coba, Mbak, sebelahnya Mbak, apa ya, Mbak? Nah, itu dia jantungnya. Sesuai, nggak apa-apa, gitu ya. Letaknya di kiri. Iya, di jantung di sini. Maka kita oleh Rasulullah SAW diminta tidur miring ke kanan. Tidak membebanin ini. Dari pagi ngangkat, dipersemput, capek. Tidur miring ke kiri. Lambat laun, jangan salahkan Allah ya. Jangan salahkan Allah. Kalau teman-teman sekarang belum sakit jantung nih, ada yang sakit jantung, jangan salahkan Allah, karena kalau dia miring ke kiri terus sakit jantung. Nah, dicontohkan oleh Rasulullah, kalau mau tidur berhudulah seperti kamu berhudu mau sholat. Bersihkan kasur pakai Bismillahirrahmanirrahim, bersihin, terus miring ke kanan, baca ta'awud, baca doa mau tidur, bismillah, baca 3 surat kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi. Bisa baca ayat kursi. Nah, yang lain
Halo. Ya deh. Ini anak saya juga bisa. Gitu ya. Tadi ini presiden meninggal pada umur 72 tahun ditembak. Jantungnya. Itu saya terhipnotis itu. Lihat datanya ternyata yang ditembak bukan ininya tapi itu pejabat, nggak main-main, presiden lagi, Brazil. Nah, Ajesku, ini apa sih? Tadi ini ya? Oh iya, ya, ya. Mbak, ya silakan. Michael Jackson. Michael Jackson, jika kebenaran bisa membuat bahagia, mungkin Michael Jackson tidak akan bunuh diri. Ih, tersenyum-senyum semua. Ada kesan-kesan? Ya lanjut. Menjadi terkenal dan banyak dipuji. Ayo lanjut. Yang mana sih tadi? Nah, Ternyata banyak dipuji ternyata selalu menyenangkan. Tidak selalu menyenangkan. Artis juga manusia gitu. manusia biasa yang perlu ketenangan dan privasi. Mbak Pipa kenapa sih? Ayo. Bismillah. Bahagia tidak perlu menjadi tenar, cukup menikmati hidup tanpa ingin menjadi orang lain. Ya, bahagia itu nggak harus kita jadi artis, nggak harus jadi terkenal. Jeko ini dulu masih mudanya kulitnya hitam karena kurang pandai bersyukur, karena masih kecil suruh nyanyi terus sama bapaknya, duitnya akhirnya banyak, akhirnya dia operasi plastik, mungkin ketukar plastik ember kali gitu ya. Akhirnya gara-gara banyak operasi plastik, nggak tahu juga itu, tiba-tiba pigmen ini nih kayak kita nih, sawo gosong hitam-hitam gitu, hilang warna kulitnya, pigmen, jadi zat warna kulit itu tiba-tiba hilang, jadi putih banget gitu. Kemana-mana dikawal pengaman, kalau makan itu harus dicicipin dulu oleh pengawalnya, takut diracun. Hidupnya itu depresi. Akhirnya apa dia bunuh dirinya dengan menyuntikkan obat penenang supaya hidupnya tenang, depresi. Tapi bukan supaya tenang selamanya. Ternyata yang disuntik itu nggak main-main, banyak banget, 25 mg biar tenang selama-lamanya. Coba obat bius itu. Meninggal tanggal 25 Juni tahun 2009. Gegerlah dunia itu, di puncak terkenalnya, King of the Pop, kan gitu katanya gitu. Kalau joget tuh sampai bisa mundur-mundur kayak atlet, kayak gitu. Orang udah heboh, perempuan lihat show tuh, apaan gitu ya, heboh sampai. Nah, setenar itu apa sih yang kurang? Yang kurang adalah kebahagiaan jiwanya, ketenangan jiwanya. Ada lagi yang laki-laki? Nggak ada. Oh iya, berarti sebelahnya Mbak Pipa. Saya absennya bos ini dong. Saya mau cek please. Belum ada ya, nanti kalau ada kasih tahu ya. Saya nggak begitu hafal nih. Yang dekat kulkas siapa namanya? Mbak Dinda. Oh Sila. Mbak Dinda yang mana? Oh nggak ada. Oh ya urut nih, benar. Mbak Pipa, Mbak Sila. Oke, Mbak Sila. Ini Reza ada gambar apanya ya? Iya deh. Oke lah, ada seninya.
Wah betul, ini terkenal juga ini Mbak Merlin. Ternyata cantik kok karena segalanya, hidup tidak bisa hanya mengandalkan fisik apa yang dialami. Marilyn Monroe. Buktikan kalau cantik itu tidak pernah memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan karena kamu cantik berarti kamu adalah orang yang paling bahagia. Cantik dan menarik saja titipan, jadi tidak perlu sombong dan dengan kecantikan. Iya. Saya pengen cantik operasi plastik. Nggak mensyukuri. Ini di negara istri saya ya, Anta Beranta sana tuh. Di Solo ada, saya kaget. Nggak saya sebutin orangnya lah. Ada ibu-ibu, dede itu kok hidungnya kok kayak betet melengkung gitu. Ternyata dulu dia nggak pede dengan hidungnya yang agak rata dikit gitu. Disuntik silikon, katanya sudah mulai agak mancung gitu. Nggak puas, suntik lagi. Ya Allah, ada orang demi kulit, katanya cantik itu adalah cermin kesuksesan, cermin kebahagiaan. Bahkan ini terkenal banget, Marilyn Monroe. Ini artis tahun 60-an. Saya belum lahir, dia udah mati. Dia meninggalnya tanggal 5 Agustus tahun 1962. Terkenal, dikawin oleh orang-orang terkaya juga seperti itu. Jadi cantik, kaya, pejabat itu bukan jaminan kebahagiaan. Bukan, kebahagiaan itu tidak bisa diperoleh dari materi, tapi ketenangan jiwa, kita dekat dengan aturan yang bikin kita Allah. Seperti itu. Ya, berarti Mbak Fahita. Ya, Mbak Fahita. Dari Costa, dokter asal Prancis ini bunuh diri setelah dikritik sebuah acara TV. Sehat atau tidak seseorang tidak akan berpengaruh kepada kebahagiaan dan ketenangan kalau tidak pernah mensyukuri. Kesehatan tidak selamanya bisa menjadi penolong seorang untuk berpikir jernih di saat terlebit masalah. Sehat raga belum tentu sehat jiwa. Di saat terbelit harusnya ya, terlebit. Ya, nggak apa-apa lah. Baik, kalau kesehatan, jaminan kebahagiaan ini nggak main-main. Ini dokter loh, sehat banget, bahkan ganteng, masih muda. Cuma begitu diwawancarai oleh TV, televisinya ngeritikin dia gitu. Ada apa ya, pelayanannya atau apa, gara-gara dikritik. Kalau jiwa kita baik, dasarnya kita itu keimanannya, kita ngerti bahwa terkadang kritik itu membangun. Tapi ini di media massa, akhirnya apa? Depresi. Akhirnya dia bunuh diri. Bunuh dirinya di daerah Kamboja, tanggal 2 April tahun 2013. Umurnya berapa? 38, masih muda. Kalau dikatakan di situ sehat atau tidak sehat tidak berpengaruh pada kebahagiaan dan ketenangan. Ada orang lama sakit gak meninggal, pas nengokin, yang nengok balik udah meninggal. Ini bukan berarti orang yang tidak sehat itu tidak bahagia. Kalau dia terima sakitnya itu, kata Rasulullah, tidaklah seseorang tertusuk duri terus dia sakit, dia meriang, bukan merindukan kasih sayang ya, meriang, dia terima ridho. Apa kata Rasulullah? Itu kafarat, penggugur dosa, diterima.
Tapi kan itu kan akan ada pada orang yang ngerti agama. Tuh, di barat itu, buat apa sih kamu tuh beragama? Dapat apa sih? Tuh. Yang penting kamu cari duit. Bahkan waktu itu berharga loh. Time is money. Dolar, duit. UUD tadi tuh, ujung-ujungnya duit. Emang kebahagiaan bisa dibeli tuh? Duitnya banyak tuh orang-orang tadi tuh. Nggak bisa beli kebahagiaan, ketenaran, begitu, seperti itu. Duhurnya jam 12. Jangan ganggu konsentrasi nih. Minum dulu deh. Ada iklan barusan dari anak saya yang cantik. Ya, baik. Tuh, punya segalanya tanpa bersyukur akan selalu merasa kurang. Punya duit semua, nggak disyukurin, kurang aja. Segini doang, padahal orang udah pengen banget punya. Rumah udah bagus, masih nggak syukur. Istri udah cantik, masih nggak syukur. Suaminya aduh. Begitulah. Begitu sebaliknya, walaupun hidup sederhana, tapi dengan bersyukur akan selalu merasa cukup. Qanaah, cukup. Syukur ada yang bisa dimakan. Gitu kan. Karena orang tuh akan repot kalau hidupnya itu tidak tahu agama, akhirnya enggak qanaah, enggak merasa pandai bersyukur. Untung yang bunyi di situ, bukan di situ. Sudah kita minta silent ya. Ini enggak disalahkan yang situ. Dulu mungkin saya pernah cerita gitu. Saya pernah ikut anaknya ibu kos ke Klaten. Di rumahnya anaknya ini dimanjakan sama orang tuanya. Di meja ada semua, daging ayam. Saya udah lapar banget, udah siang. Mas, kok nggak makan? Tenang Wi, masih ada yang kurang. Apaan Mas? Ramba. Tahu ramba nggak? Kerupuk yang kayak kerupuk kulit yang dijual di warung-warung tuh, harganya kadang-kadang ada yang 2.000-an yang kayak kerupuk kulit di tukang sayur ada. Panjang-panjang itu ramba. Kurang itu doang coba. Untuk daging ayam, saya udah lapar. Mas, tunggu, nggak ada keletik-keletikan, nggak enak coba. Orang tuh kalau kurang rasa syukurnya hanya. Ada orang tuh semua udah lengkap, ati, daging ayam, sate, udah ada semua. Kurang atu, sambel. Segitunya tuh, emang orang mati kalau nggak pakai makan sambal. Jangan rewel kita. Kalau nggak ada sambal kita nggak mau makan. Kalau nggak ada cengek, kalau nggak ada, padahal orang di luar sana tuh banyak yang nggak bisa makan, susah makan. Semeja itu lengkap, gara-gara kurang sambal, kayak ada yang kurang gitu. Padahal kalau kami anjurkan jangan sering jalan-jalan ke mall. Kalau mau tuh jalan-jalan ke, ada nggak di sini tuh tempat pengumpul sampah terakhir. Kadang-kadang kita lihat tuh anak-anak pemulung, coba lihat, dia habis itu lapar, dia minggir tuh, saya merinding tuh, minggir, dia lapar, di dekat sampah, dia nafsu makan. Coba lihat, orang tuh sampai mengkais-kais, terus dia bawa bekal sampai untuk dia makan. Di tempat yang lain tuh ada, pernah lihat nggak di TV itu makanan termahal berapa juta dibubuhi emas, buat apa coba? Habis itu dia makan, plung, buat apa? Makanan itu hanya beda di sini nih. Sudah lewat sini mah sama aja, keluarnya mungkin lebih bau sate dan bawang tempe kan gitu ya. Jadi ada orang tuh buang uang makanan mewah, sekali makan 10 juta, berapa juta. Padahal dia bisa makan sederhana. Meskipun di rumah makan sederhana yang Padang itu enggak sederhana juga, mahal juga. Rumah makan Padang yang namanya sederhana itu enggak sederhana. Lengkap. Kalau orang Padang itu bawa piring aja, saya nggak bisa tuh segini. Ya,
makan berapa gitu di warteg. Sisanya yang harus makan 1 juta, 10 juta itu kita kasihin ke panti asuhan. Ketimbang kita makan tuh makanan termahal, habis itu kebelet dibuang. Jadi orang tuh merasa bersyukur, merasa kalau dia itu punya, dia kenal sama, dia ngerti agama yang benar, dia pandai bersyukur kepada Allah. Maka ini janji Allah dalam Quran surat Ibrahim. Kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi orang yang paling bahagia adalah orang yang paling banyak bersyukur. Itu kata Allah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in sakartum la azidannakum, aku tambah. Tapi wala in kafartum, ingkar, enggak bersyukur, azabku pedih. Jadi orang yang bahagia itu orang pandai bersyukur. Kita diberi sehat, syukur. Kita bisa makan, syukur. Kita bisa menutup aurat kita, bersyukur. Di luar sana tuh masih banyak. Kan begitu. Sebab apa? Kalau tidak pandai bersyukur, punya rumah kaya, punya rumah bagus misalnya, punya suami, punya istri dan kalau nggak pandai bersyukur, kita lihat hasilnya. Karena semua yang dikejar-kejar itu duit, no. Memiliki kekayaan 30 triliun, miliarder, super kaya, ditemukan meninggal dunia, bunuh diri. Tuh, coba. Diduga bunuh diri. Kematian pegawai kementerian Aceh karena bunuh diri. Ketika orang kaya buat pesta, ya Allah, pestanya apa itu? Ya Allah, pestain anjing. Ada ayah yang bunuh diri. Kan diri keliling kulit utang. Gitu. Seperti itu. Kalau nggak ngerti agama, nggak ada syukur-syukurnya begitu tuh. Tuh media-media nih sudah punya pasangan selingkuh. Jadi nggak jaminan cantik ganteng. Tuh, ini parah lagi. Setan gepeng itu parah. 5 kasus kecanduan game online. Bolos sekolah 4 bulan, anak SD nih. Bunuh orang coba. Anak kandung. Itu. Anak kandung game game online. Memegang pisau. Kecanduan game online nih. Anak kecanduan. Akhirnya ibunya nggak durhaka gara-gara kecanduan game online. Ada bapak keganggu anaknya dibunuh, nauzubillah min zalik. Bunuh anaknya sendiri karena terganggu main game online. Ayah bunuh anak kandungnya yang masih bayi gara-gara tuh. Hati-hati. Tuh banyak lagi. Ada ibu tega membunuh anaknya. Kalau tidak tahu agama, penting ini memahami agama sehingga kita tidak dibisikin setan. Coba ya, kita lihat ya. Ini artis bukan kondangan, kondang banget tuh, lihat. Yang suka drakor, drama Korea banyak. Bahkan kalau di Jepang itu maka nggak boleh bunuh diri sembarangan. Menabrakkan ke mobil, menabrakkan ke kereta, keretanya langsung berhenti. Beda kayak kita kemarin tuh ada kereta nabrak, ngeri banget, mobil tronton. Kalau ada yang ditabrak, keretanya berhenti, penumpangnya diturunin semua.
Maka siapa yang menabrakkan diri, bunuh diri di fasilitas umum, denda di Jepang itu tinggi banget. Karena angka pembunuh diri juga banyak. Jadi bukan berarti gini, negara canggih, negara maju kayak Korea dan Jepang itu banyak banget angka bunuh dirinya. Maka di Jepang itu ada hutan lokalisasi untuk bunuh diri. Kalau mau bunuh diri di sana saja. Namanya adalah, nah ini hutannya, hutan Okihagara. Okihagara. Ini hutan bunuh diri. Kalau mau bunuh diri ke sana. Nanti dinas sosial tinggal ngambilin jenazahnya. Nggak boleh sembarangan. Sampai ada tuh. Angker banget. Sinyal nggak ada. Lima fakta horor di Okigahara. Hutannya sunyi. Hutan ini diisi oleh pohon yang tinggi, rimbun, cahaya susah, banyak lumut, suka di situ lagi seperti itu. Susah sinyal. Terus kalau ada orang mau ke situ tuh supaya tahu jalan, dia ikat dari pintu masuk pita. Banyak ada gangguan-gangguan, nah, gitu ya, luar biasa di situ. Apakah kemajuan teknologi, ketinggian ilmu itu bisa mengantarkan dia kepada kebahagiaan hidup? Enggak. Kalau dia tidak kenal Allah, dia tidak tahu agama, kayak gitu. Apalagi ini, kurang apa kondangnya, kan begitu. Ini orang-orang Korea, kan gitu. Orang Korea, ada orang India, kan begitu. Artis-artis ini, padahal orang pengen terkenal, dipuja banyak orang, digilai, gila, digilai banyak orang, gila, gini. Idolanya banyak. Apakah jaminan sudah terkenal itu hidupnya tenang, nyaman? Jadi luar biasa itu. Itulah kalau orang isinya serakah, isinya dunia, nggak ada syukur-syukurnya. Tuh kata sapi, ya Allah, tuh orang. Apa kata sapi? Tuh, jika sapi perlu makan rumput, sapi makan rumput secukupnya. Tapi kalau orang sudah rakus, udah lebih dari binatang, bagaimana dengan manusia? Seluruh hutan dimakan. Maksudnya apa sih? Kekayaan alam di urutnya dia sendiri dimakan. Seluruh gunung ditelan, kekayaan di gunung semua. Serakah. Itulah manusia apa ya Mbak Pipa? Manusia jadi-jadian. Ya aduh, jangan sampai kita jadi manusia jadi-jadian ya. Karena orang nggak ada syukur-syukurnya. Tuh kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mbak Febi. Ya, Mbak Febi. Kelihatannya Mbak? Ya. Ya, tuh orang. Berkata di Makkah di atas mimbar saat khutbah, wahai kalian manusia, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, dia tuntut ingin lagi yang kedua. Jika dia diberi yang kedua, maka ia ingin yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah, dan Allah Maha menerima taubat siapapun yang mau bertobat. Tadi riwayat Bukhari nomor 1438. Iya, makasih Mbak Febi. Jadi itu yang ditakutkan Rasulullah. Sungguh yang paling aku takutkan atas umatku. Siapa umatku?
Ya kita ini gitu. Akhir zaman ialah hawa nafsu yang diperturutkan, tulul angan-angan, panjang angan-angan. Kemarin saya pegang lu mobil mewah, megang. Atau andai kata umpama misalnya, bayangin kalau saya punya banyak panjang angan-angan. Nggak usah berangan-angan. Karena hawa nafsu manusia dan keberadaan juga dia itu lari dari kebenaran dan panjang angan-angan, kan begitu. Dan manusia itu nggak ada syukur-syukurnya. Kalau dikasih satu lembah itu misalnya ada cekungan gitu, itu punya dia semua emas, syukur enggak. Coba ada lagi ya, dia nggak akan cukup tuh, dia ingin lembah yang kedua. Kasih lembah yang kedua, dia ingin lembah yang ketiga. Kenapa? Nggak cukup hawa nafsu manusia itu kecuali mulutnya disumpal dengan tanah. Apa cukupnya tuh kalau udah mati, suka bumi, sudah meninggal, hawa nafsunya baru tuh ya. Apakah yang lembah emas itu dibawa mati? Enggak. Yang dibawa, yang ikut kita itu amal soleh atau amal salah kita. Ngeri. Kalau kita lihat yang kiri, kita milih mana ya lo? Yang dua orang nih, Reza dan Aziz. Coba ya, pilih kiri apa kanan ya? Yang laki-laki, masa perempuan suka perempuan nih? Jangan ah. Nanti gilirannya di sini. Halo? Kang Aziz. Milih kiri atau kanan? Hah? Pilihan terbaik. Oke. Yang terbaik tuh berarti yang kanan, jangan yang kiri, jangan-jangan. Hah? Hah? Kanan kiri. Ya, Reza kanan kiri. Masya Allah, seraka teuing. Baik. Dalam soal itu, soal pilihan ganda bukan benar semua, nggak ada keterangan itu benar semua, pilih salah satu. Bukan salah dua-duanya. Nah, tadi kan ahwat ya, sekarang yang ahwat ya. Yang mana? Yang kiri siapa ya, yang kiri ya? Oh, kenal banget. Aduh, saya aja harus nanya dulu sama Mbah Canggih. Saya pilih mana ya? Keluarin Justin Bieber deh. Kenal nggak? Saya aja hanya tahu namanya. Karena di kompleks saya itu ada perumahan agak mewah sedikit. Coba bayangin, mbak-mbak nih, ada perempuan maksa ibunya sampai jual kalungnya untuk menyambut Justin Bieber. Di sambutan, Justin Biebernya lewat belakang, kuciwa dia. Masya Allah. Saya hanya ngetes gitu loh. Ini siapa? Saya hanya ketik Justin Bieber. Orangnya saya sendiri, sungguhnya saya baru tahu. Saya masukin sini, baru saya tahu. Ternyata mbak-mbak sudah hafal gitu ya. Ya nggak apa-apa. Pilih kiri apa kanan? Ya sudah sulit ya, pilihan sulit ya. Ternyata pilihan sulit itu sudah diduga. Coba lihat, bayangkan kalau Quran itu bukan dari zat yang bikin kita, bikin alam semesta, manusia dan sesungguhnya seutuh semuanya seperti itu, maka Allah sedang ingetin kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Apa kata Allah di situ? Jangan kamu menikahi, kan gitu. Kalau kata-kata menikah itu berarti laki-laki ya, menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, kan gitu. Dilihat, dilanjutkan, sesungguhnya budak yang mukmin, budak biasanya dulu tuh pada umumnya budak di Arab Saudi itu rata-rata dari Habasyah misalnya. Habasyah itu dari Ethiopia. Meskipun hijrah pertama sahabat Rasulullah itu ke Habasyah,
ke Ethiopia. Budak biasanya hitam legam. Apa kata Allah? Sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Ada kata-kata tuh, walaupun dia menarik hatimu. Itu bagi kita yang ikhwan diingatkan oleh Allah. Dan yang akhwat, ini perintah kepada wali. Dan janganlah kamu menikahkan, berarti orang tua nih, menikahkan gitu. Menikahkan orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin nggak boleh sebelum beriman. Kenapa? Nah, ini ada penjelasan dari Allah. Sesungguhnya budak mukmin yang mukmin lebih baik dari ada orang musyrik walaupun menarik hatimu. Kenapa? Karena mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya apa? Supaya diambil pelajaran. Sekarang kita lihat ya, tuh ya, ternyata kita mau klik, yang kita klik yang laki-laki apa yang perempuan dulu? Yang perempuan dulu ya Jaya. Ya baik Mbak, ngomong Mbak. Halo? Nah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Ya, beliau sampaikan di surga itu ada minumannya susu, laban dan khamr yang tidak memabukkan, kan gitu. Maka ada syair tuh kan gitu. Inna fil jannati nahran min laban. Ada sungai surga itu dari min labanun, dari sungai susu. Inna fil jannati nahran min laban min aliyin wa husainin wa hasan. Ya, jadi di surga itu ada sungai. Jadi pikiran kita tuh jangan mikir siga sungai di dia. Sungai di sini kita lihat ya. Air ada pematangnya gini ya. Ada paritnya kan gitu kan. Ada air kan gitu kan sungai. Enggak. Di surga itu enggak ada ininya. Langsung ada sungai madu, sungai susu, sungai air yang jernih yang nggak berubah, ada sungai khamar. Tadi khamar kan begitu. Itu luar biasa.
indahnya bacaannya. Muslim beriman lebih baik ketimbang tadi tuh mata biru. Sama tadi Justin Bieber sama Akang iya. Kehela coba lihat. Nggak main-main. الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Ya, baik itu. Maka begitu pentingnya agama itu. Buat apa sih belajar agama? Nggak dapat duit. Orang yang ngerti agama itu akan hidupnya tenang. Dia ngerti Al-Quran. Kang Ajis didamping kupu-kupu tuh Kang Ajis. Mangga Siapa Pak? Kang Ajis. Ini terkenal loh ini ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, baik. Jazakallah khairan katsira. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 56. Ya, jadi seperti itu 55 dan 56. Orang yang ngerti agama, orang yang ngerti pandangan aturan hidup, begitu diuji oleh Allah, ingat Mbak Vina lulus sekolah sampai apa? SMK. Waktu kelas 1 mau naik kelas 2 ada ujiannya nggak? Ada. Kenapa? Mbak Febi sampai SMA juga? Sampai SMP. Satu SMP Mbak Febi akan naik kelas ke kelas 2 ada tes nggak? Ada. Kenapa? Karena guru kita pengen tahu selama ini yang diajarin dari mulai sekarang bingung saya tuh sekolah kelas berapa? Kelas 7 6, 7 kelas 7 misalnya dan 6 ke 7 gitu ya. Kelas 9 6, 7, 8 kelas 3 SMP ditambah SMA saya kelas 12 9,
10, 11. Oh, kelas 12, kelas ditambah, bingung saya. Kelas 11, kelas ditambah gitu. Nah, guru kita ngajarin, kamu lulus SD, udah saya ajarin nih. Hari pertama, terus juga ospek. Terus sekarang UAS, ujian tengah semester. Kemarin akhir semester, tengah semester. Dari pertama sudah 6 bulan. Ngerti nggak yang saya ajarin? Gitu. Diuji. Oh, ada yang kurang. Dilulusin apa diremet? Diremet kan gitu ya? Oh, ini ngerti, tapi agak nggak ngerti dikit. Oh, kan seperti ujian kan gitu ya? Ujian itu untuk kita layak nggak naik kelas. Ada yang tinggal kelas nggak? Dari SD ada ya? Ada yang nggak lulus, akhirnya gurunya masih sayang ngulang kelas karena dia pelajaran itu nggak ngerti. Ujian di dunia saja gitu ya, untuk naik kelas ada ujiannya. Begitu juga untuk keimanan ini juga, Allah tuh ingin uji kamu tuh benar beriman apa enggak. Saya kasih cobaan, coba itu dengan cobanya banyak apa sedikit? Tuh lihat tuh, sedikit rasa takut. Kenapa Allah pakai kata sedikit? Sekarang Mbak Vina, Mbak Viva, Mbak Sila, Mbak Fahita dan Mbak Febi di sini lagi takut apa lagi seneng? Tuh ketawa-ketawa, seneng kan? Sekarang saya tanya, banyak takutnya apa banyak senengnya? Tuh kata Allah tuh, sedikit rasa takut. Ya Allah, sedikit, nggak takut terus sedikit. Takut itu nggak selamanya. Apalagi kata Allah, sedikit ya, patokannya di depan ya, sedikit rasa ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta. Gitu. Banyak orang yang miskin, rasa nggak punya duit, terus apa? Kadang-kadang punya duit, kadang nggak punya duit. Sedikit kekurangan tuh jiwa, tiba-tiba ya saudara kita meninggal, sedih kita, innalillahi, ini gitu, sedikit. Terus buah-buahan lagi nanam petani, tiba-tiba banjir. Itu petani itu halo, jangan diketok-ketok ya. Apa? Saya mau panen, tiba-tiba Allah turunin banjir, berat gitu. Enggak. Kekurangan buah-buahan bagi yang nanem. Tiba-tiba mau panen diserang hama. Emang setiap mau panen diserang hama gitu? Kan enggak. Jahat banget gitu Allah. Enggak. Petani juga tahu, kalau tahu ayat ini, dia enggak depresi, enggak stres. Pentingnya apa tadi? Makanya ngerti agama. Maka beruntunglah tuh. Dan beri kabar gembira, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira, bisaroh, kabar gembira. Siapa yang allazina iza asabathum musibah, yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini dari Allah, milik Allah. Kalau mau diambil enggak apa-apa. Tapi ingat, yang ini sering keluar kita kalau dengar apa? Telah meninggal dunia. Apa kita bilang? Innalillahi. Kira teman kita sakit, si ini sakit, innalillahi. Ustadz, dia belum meninggal. Saya pernah bilang gitu. Sakit itu juga ujian. Kehilangan motor, innalillahi. Ustadz, dia kehilangan motor, bukan meninggal. Kehilangan harta, diambil miliknya, innalillahi wa inna. Itu bukan milik Allah, kembali kepada Allah. Maka orang yang ngerti agama itu dia nggak stres karena bukan milik dia. Kayak tukang parkir masuk motor jadul, masuk motor gede, masuk angkot, masuk mobil mewah, terus diambil satu-satu, tukang parkir marah-marah nggak? Enggak, karena bukan miliknya. Kita juga begitu.
Kita bukan milik kita. Kalau Allah ambil, ya Allah kejam banget. Sampai sobek-sobek. Nggak boleh. Baik, kembali ke laptop, ke Mbak Alvina. Tinggal itu. Ya. Kebahagiaan hakiki. Ya boleh, mangga. Kebahagiaan adalah janji bagi mereka yang meninggalkan syahwat di hadapan mata demi meraih janji yang belum pernah mereka lihat sama sekali, bertemu Allah di surga. Iya. Itulah kebahagiaan hakiki. Apa katanya di situ? Itu Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini mazhabnya dari mazhab Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, perkataan bijak ulama kan gitu. Kebahagiaan adalah jiwa yang jiwa bagi mereka yang apa sih, meninggalkan syahwat di hadapan mata. Keinginan di hadapan mata kita tadi tuh, pengen punya duit banyak, pengen dapat kedudukan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Demi apa? Demi sesuatu yang tidak terlihat mata. Surga itu belum kelihatan, tapi kita itu pengen surga nggak? Tetapi terkadang, tidak jarang, kita pengen ke surga, kelakuan kita tidak nyambung. Harusnya kalau kita pengen surga yang nggak kelihatan di mata, ngomong kita dijaga, mata kita nggak jelalatan, kita jaga. Kalau kita ngomong itu nggak kebun binatang keluar semua, enggak. Padahal surga itu nggak kelihatan, karena kan surga itu mala ainun ra'at, tidak ada mata yang lihat, wala udhunun sami'at. Surga itu begini loh, begini, enggak ada. Wala khatar kalbi basar, enggak pernah terdetik dalam hati. Wah, kayak gini gitu. Terus kalau kita bahas kemarin surga itu keindahannya, bidadarinya itu dari mana? Itu kan dari Rasul. Rasul diajak jalan-jalan waktu Isra Mi'raj, masuk ke surga, lihat penghuni neraka, kan gitu ya. Itu sedikit saja. Beningnya bidadari surga. Kalau lihat betis saya, sumsumnya nggak kelihatan. Beningnya, saking beningnya bahasa hadis itu, sumsum tulangnya saja terlihat dari balik bajunya, saking beningnya, maksudnya indah banget gitu loh. Laki-laki di surga juga wildan mukhaladun, kan gitu, yang sebaya umurnya kan luar biasa. Baik, Kang Aziz sudah, Kang Reza Yanuar di belakang. Bahagia di dunia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah yang dijauhkan dari fitnah. Yang bahagia itu adalah yang dijauhkan dari fitnah, dan orang yang sabar saat diberi ujian maka sungguh bahagia. Nah, kenapa seperti itu? Memang teksnya, redaksinya begitu. Kalau Rasulullah mengulang 3 kali, itu ada sesuatu yang penting. Diulang sampai 3 kali, kan gitu. Sesungguhnya orang bahagia itu, kan gitu, orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dijauhkan dari fitnah 3 kali. Ya, Mbak Febi tahu Quran surat Ar-Rahman ada berapa kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali diulang? Yang ikhwan belum ditanya, nanti dulu. Oke. Kang Reza, berapa kali diulang? Mbak Alvina 31, Pak. Kok Mbak Alvina yang itu? Ya deh, gak apa-apa deh. Ya, siapa tadi ya? Kang Aziz ya? Siapa? Iya, Pak. Kang Reza. Oh,
Ya. Tadi ditanya nggak jawab, agak terlambat. Oke deh. Ya, betul. Diulang sebanyak 31 kali. Apa artinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kenapa sih nikmat babi ayah kan nikmat? Karena kita suka dusta. Banyak nikmat kita nggak syukuri. Begitu juga ini diingatkan tuh. Sesungguhnya orang yang paling bahagia kata Rasulullah adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah terbesar adalah fitnah yang mengena pada agamanya. Orang tuh sampai jual agamanya demi yayangnya, demi pasangan. Ada orang pindah agama, murtad demi agama, demi kekayaan. Ada orang jual agamanya, timbang Islam gak dapat apa-apa, lebih baik dapat apa-apa gitu. Pas sakit tiba-tiba ada orang, tenang aja, masuk aja, kami bayarin. Tapi pindah agama ya. Ada yang pindah agama gara-gara supermi, gara-gara nggak bisa bayar sekolah. Fitnah dengan agamanya, fitnah dengan syahwatnya, hawa nafsunya, fitnah dengan nauzubillah. Itu maka beruntung orang yang dihindarkan dari fitnah. Tadi Kang Reza sudah, Mbak Alvina sudah. Oh berarti balik Mbak Viva ini nggak lucu loh Mbak Viva ya. Ini bagus nih. Yang masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Amin. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari zina dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Syahidut Al-Farqid. Ya, 1931. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, "Iza sholahat til mar'at." Salat 5 waktu. Wa hamsah. Salat 5 waktu ya. Wa shamat. Wa saum sahrul Ramadan kan gitu. Dan yang seterusnya, bahwa dikatakan di situ bagi seorang perempuan yang soleh, dia sholatnya 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia menjaga farjinya, kemaluannya, waktu suaminya tidak ada di rumah, kan begitu. Bukannya suaminya pergi ngundang laki-laki lain mampir, nauzubillah min zalik, kan gitu. Nah, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan silahkan masuk pintu surga dari pintu manapun. Dan di surga itu, surga ada berapa surga? Neraka ada berapa neraka? Maka Rasulullah menganjurkan kita habis sholat itu kita berzikir Allahumma inna kita berlindung dari azab api neraka 7 kali, karena neraka itu ada 7. Sedangkan surga itu ada 8. Apa sih yang ingin Allah sajikan kepada kita? Berarti sebenarnya gini, Allah itu sayangnya, kasih sayangnya kepada kita itu melampaui godopnya, melampaui marahnya. Surga lebih banyak daripada neraka. Kok terlalu amat? Si amat aja nggak gitu-gitu amat, gitu ya. Sudah diciptakan, sebentar lagi ada panggilan sholat duhur. Kita kok tidak mau taat? Pintu surga itu disediakan oleh Allah untuk kita. Kok kita malas? Maka dari itu Allah mengingatkan kita resep menjadi keluarga yang bahagia.
dalam Quran surat At-Tahrim. Nah, ini anak-anak ke 4 kami ini lahirnya harusnya bukan bulan Ramadan. Akhirnya lahir 1 Ramadan. Tanggal 6 bulan 6 tahun 2016. Triple 6. Terus saya, ada apa ya? Saya kait-kaitkan sajalah gitu. Wah, ini teguran ini. Surat 66 ayat 6. Di situ Allah panggil dengan panggilan yang kesayangan. Ya ayyuhallazina amanu, kan gitu. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tuh, kita suruh dijaga. Jaga diri kita yang ikhwan, tutup aurat, jaga omongan, jaga pandangan. Yang ahwat juga begitu. Kalau sudah punya keluarga, jaga, jangan sampai keluarga kita tuh ada yang nyemplung ke neraka. Kalau bisa kita reuninya di surga, ketemu sama Rasulullah. Dan kalau minta surga, jangan tanggung-tanggung, kata Rasulullah. Minta surga yang paling tinggi. Tadi surga ada berapa? Ada 8, gitu ya. Yang satu di atas banget itu, dari singgasananya Allah Arsy turun ke Jannatul Firdaus. Nah, ini Jannatul Firdaus paling tinggi di atas. Yang Jannatul Firdaus bisa lihat surga yang di bawah bisa lihat. Mudah-mudahan kita dengan izin Allah sekapling sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta Jannatul Firdaus. Cuman syaratnya Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 kan. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Seperti apa orang beriman itu? Allazina hum an salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Di dalam allazina hum fi salatihim khashi'un. Begitu, walazina hum anil lagwi mu'ridun, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kadang-kadang kita enggak, jarang ya, lagi ngobrol gitu. Saya enggak bisa sih. Ada yang gitu muter bisa, saya enggak bisa. Ada yang main papan hitam putih, namanya apa ya? Sekak. Sebentar lagi azan, dia cuek gitu. Sebentar lagi disekak, Allah enggak tahu. Sekak mat. Ya, maka dari itu kebahagiaan itu ya, yang terpenting untuk diraih kebahagiaan itu adalah tuh, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, man amila solihan min zakari au unsa, siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan beri kepada mereka kehidupan yang baik. Seperti itu. Nah, ini kecil banget ya. Nah, meskipun Allah mengingatkan kita cari penghidupan akhirat, jangan melupakan kehidupan dunia, kan gitu. Waftagi fima ataqallah darul akhirah, kan gitu. Dan carilah penghidupan akhirat, surga, tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Dunia ini untuk apa? Menanam amal soleh. Di surga itu memanen amal soleh. Seperti apa? Sekecil zarroh. Gimana ayatnya? Paman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Sekecil zarrah perbuatan baik akan kita lihat, sekecil zarrah perbuatan buruk juga akan kita lihat. Yakin kita mau ngejar kekayaan, perempuan cantik, harta dan yang lain, kita lupakan persiapan di sini. Persiapan. Kita semua akan meninggal. Kita akan mati. Kita akan membawa amal soleh apa amal salah. Yang kita bawa itu hanya kain kapan. Kata Ustaz tadi Hidayat, ada kantongnya enggak? Enggak ada yang kita bawa.
ke akhirat itu. Ada kantongnya untuk ngantongin HP. Malaikat, saya juga rajin ngaji nih, selfie nih, ini ada fotonya, nggak bisa, nggak ada kantongnya. Kalau seperti itu, maka persiapan amal soleh kita, jangan tumpuk amal salah kita, karena posisi kita akan tentukan kita menjadi baik dan buruk, kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, atau kita hanya dapat dunia tadi itu, duit dunia kita dapat, tapi kebahagiaan enggak, mati bunuh diri. Baik, begitu yang kita bisa sampaikan, bahwa belajar agama itu penting, kenal Allah itu penting, sehingga ada masalah kita bisa hidupnya tenang, enggak gampang depresi, enggak gantung diri di pohon toge gitu ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan semangat bekerjanya. Silahkan kalau ada santapannya Mbak Feby yang biasanya untuk kemil-kemilan teman-temannya nggak ada. Oh, nggak ada. Ya sudah, silakan siap-siap untuk menuju tempat nanti sholat ya. Sebentar lagi jam 12 lebih 1 menit atau 2 menit kita akan sholat, masih ada waktu. Oh, ada di depan ya. Oh iya, silakan di kemilan dulu, habis itu ya Kang Ajis? Oh ada. Oh aduh, kasihan amat. Si Amat nggak gitu-gitu amat udahlah ya. Emang yang lain nggak ada Kang Ajis?